pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2652-2654 Bab 2652 Nirvana. Boneka ini disempurnakan dari banyak bahan yang punah di 3 alam. Tubuh sangat kuat dan memiliki kemampuan penyembuhan diri. Setelah tubuh jiwamu menyatu dengan boneka ini, kekuatannya hanya kuat. Tapi boneka ini juga memiliki kelemahan, yaitu setelah merebut rumah, tuan rumah tidak dapat meningkatkan jejak kultivasi melalui kultivasi, dan tidak dapat mengatasi bencana dan naik. Feng Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Para leluhur dapat menghidupkan kembali Gu Yuan, dan Gu Yuan tidak akan dapat membayar kembali leluhur untuk pembangunan kembali bahkan jika dia mati. Bagaimana Gu Yuan bisa memilih dan memilih? Setelah jatuhnya Gu Yuan, dia akan mengembalikan boneka ini ke langit. Feng Clan. Gu Yuan membungkuk di depan Feng Yang, meruntuhkan rasa terima kasih. Feng Yang mengangguk dan berkata, Gu Yuan, leluhurku percaya bahwa kamu akan menjadi patriark yang baik, tapi jangan ulangi kesalahan Feng Wu. Gu Yuan pasti akan hidup sesuai dengan kepercayaannya, Everbright Heavenly Phoenix Clan. Gu Yuan membungkukkan tangannya. Feng Yang berkata dengan keras, oke, leluhur ini secara resmi diumumkan. Mulai sekarang, patriark klan Tianfeng akan diambil oleh Gu Yuan. Kalian para tetua bekerja sama dengan Gu Yuan untuk mengelola klan Tianfeng dengan benar. Jangan biarkan band nenek moyang kecewa. Iya. Para tetua dari klan Tianfeng merespons satu demi satu. Selain itu, leluhur ini memiliki satu hal lagi untuk diumumkan. Mulai sekarang, ada satu penatua keking lagi di klan Tianfeng saya, yang merupakan saudara leluhur yang benar dari leluhur ini, Landen Sen. Feng Yang terus mengumumkan. Begitu teriakan jatuh, semua pembudidaya Mahayana dari suku Tianfeng tidak bisa membantu tetapi melihat Landen Sen beberapa kali lagi, dan hati mereka terasa berminyak. Gu Yuan menjabat sebagai patriark, bagaimanapun, Gu Yuan memiliki kekuatan itu. Adapun Landen Sen ini, para pembudidaya benar-benar tidak bisa mengerti, berpikir bahwa buih dari puncak cocok benar-benar telah melalui keberuntungan besar, dan benar-benar bisa layak leluhur sebagai saudara. Gu Yuan, memimpin dulu dan menyapa saudaraku Landen Sen. Feng Yang tertawa. Ini. Gu Yuan sedikit malu. Landen Sen adalah saudara leluhur, dan generasinya terlalu besar. Bukankah dia disebut Landen Sen Taipaman? Sial, Gu Yuan tidak bisa berbicara setelah memikirkannya, dia juga berusaha menyelamatkan muka. Landen Sen lah yang menyelamatkan hidupnya, tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang beku manusia di puncak kesesuaian, dan identitasnya terlalu jauh. Apa ini? Gu Yuan, leluhurku tidak ingin kamu sombong seperti Feng Wu, dan kamu bahkan tidak peduli dengan kata-kata leluhurku. Feng Yang tidak puas. Gu Yuan, aku sudah melihat. Paman Agung. Gu Yuan menghela nafas, melihat bahwa Landen Sen telah menyelamatkan hidupnya, dia membungkuk pada Landen Sen dan membungkuk. Landen Sen dengan canggung berkata, Gu Yuan senior, tidak harus seperti ini. Feng Yang mengerutkan kening dan berkata, Xian Lang Sen, sekarang kau adalah saudara leluhurmu. Jangan main-main dengan senioritasmu. Gu Yuan harus memanggil pamanmu, jika tidak, kemana wajah leluhurmu akan pergi. Landen Sen sedikit terdiam, leluhur Feng Clan sangat serius hari ini. Melihat bahwa para kultivator tidak bergerak, Feng Yang memutar matanya dan berkata dengan ketidakpuasan, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Jangan buru-buru dan menyapa saudaraku Landen Sen. Begitu suara itu jatuh, banyak biksu Mahayana yang pintar menyambut Landen Sen. Feng Yi, aku sudah bertemu Grand Paman. Jin Chen, aku telah melihat Paman Agung. Para penatua terlihat antusias, dengan hormat menyebut Landen Sen, Paman Tai. Karena Landen Sen adalah saudara leluhur, dalam hal senioritas, memang benar bahwa tidak ada yang salah dengan memanggil Tai Susu. Landen Sen berkeringat di dahinya, dan klan Tianfeng Mahayana ini mengangkat dirinya begitu tinggi, yang membuatnya terlalu banyak tekanan. Lei Feier menyembunyikan wajahnya dan terkekeh. Setelah gelombang salam, Feng Yang cukup puas. Dia menepuk bahu Landen Sen dan berkata, Saudara Xian, Anda akan tinggal dengan Feng Clan di langit ini selama ini. Jika Anda memiliki masalah, silakan hubungi Gu Yuan. Pecahkan saja. Selain itu, tampaknya seorang pria dengan kekuatan roh yang kuat telah melakukan roh bintang padamu, saudaraku. Saudaraku, aku akan menyapa leluhur klan rubah langit dalam beberapa hari. Bisa. Landen Sen menggenggam kepalan tangannya dengan rasa terima kasih, kakak lelaki baik, sangat sulit bagi adik lelaki untuk membalas. Bagaimana bisa adik lelaki itu, Heide, aku tidak tahu mengapa kakak lelaki memperlakukanku seperti ini. Feng Yang tertawa terbahak-bahak, saudara Xian tidak perlu peduli seperti ini. Jika kakak tertua Anda ingin merepotkan Anda suatu hari nanti, jangan menolak. Landen Sen dengan sungguh-sungguh berkata, ini alami. Jika ada sesuatu yang dapat dibantu saudara kecil di masa depan, tidak ada yang dapat menyangkal hal itu. Feng Yang bertepuk tangan dan berkata, itu dia. Saudara sangat optimis tentang Anda, saya berharap Anda terobosan awal dalam kultivasi dan memasuki bidang level saya.
Ini baik. Landon Sen mengangguk. Sebelum Feng Yang pergi, dia membuat larangan segel pada Luo Fengyuan, menyegel seluruh Luo Fengyuan, dan memperingatkan semua orang tentang klan Phoenix Surgawi, mengatakan bahwa Luo Fengyuan telah menjadi tempat terlarang bagi klan Tianfeng, dan tidak ada klan dan biksu yang diizinkan masuk. Setelah melambaikan tangan ke Landon Sen, Feng Yang berubah menjadi cahaya warna-warni tanpa jejak. Gu Yuan terbatuk, ahem. Kalian para tetua, kaum Mahayana dari suku Tianfeng, aku, Gu Yuan, akan menjadi kepala patriark mulai sekarang. Gu belum kembali ke suku Tianfeng selama bertahun-tahun dan tahu sedikit tentang situasi suku Tianfeng saat ini. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Patriark kuno itu sopan. Patriark kuno telah melihatmu terlalu banyak. Para penatua mulai berbicara dengan sopan, dan tampaknya mereka masih memiliki kesan yang baik tentang Gu Yuan, dan mereka merasa bahwa mereka setidaknya lebih mudah untuk berurusan dengan daripada Feng Wu. Tolong juga para tetua dan biksu Mahayana untuk pergi bersama Gu ke aula klan Tianfeng, mengadakan pertemuan, dan melaporkan situasi saat ini klan Tianfeng dan hutan kuno, kata Gu Yuan dengan wajah serius. Iya. Para biarawan merespons satu demi satu. Anakku, datang ke sini bersama-sama. Gu Yuan menatap Raja Xiao Feng yang sedih dan memulai transmisi suara. Iya. Raja Xiao Feng mengertakkan gigi dan menggenggam tinjunya, hatinya tidak lemah dan tampaknya telah menerima segalanya. Akhirnya, Gu Yuan melirik Landon Sen, ekspresinya sedikit tidak wajar, tapi dia tetap menunjukkan hormat, Tai Paman, jika tidak ada yang bisa dilakukan, kamu bisa pergi ke klan untuk beristirahat dulu. Aku akan meminta kedua tetua untuk memberikan Anda mengatur perumahan. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk Patriark Gu Yuan, Anda dapat meminta seorang penatua untuk membawa kami ke istana Putri Meyer. Juga, Paman Besar, Putri Meyer masih di Nirwana dan tidak boleh diganggu. Seorang sesepuh Qingpao berkata kepada Landon Sen dengan gemetar. Penatua ini adalah mantan penjaga Meyer, orang yang menjaga istana Meyer. Melihat Landon Sen berubah menjadi Paman Agung, sesepuh Qingpao panik, karena takut bahwa Landon Sen akan marah pada dirinya sendiri karena bersikap kasar kepadanya sebelumnya. Landon Sen mengerutkan kening, Putri Meyer belum sembuh dari lukanya, jadi mengapa dia mencapai nirvana begitu cepat? Penatua Qingpao menjawab dengan tubuh bergetar, bawahan. Tidak tahu. Mungkin Putri Meyer telah mengkonsumsi terlalu banyak esensi dan darah dan menyebabkan napasnya tidak stabil, dan batas waktu nirvana telah datang lebih awal. Ini buruk. Corak Landon Sen menjadi sedikit jelek, Meyer mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa nirvana jauh lebih sulit daripada biksu yang melintasi kesengsaraan, yang bisa disebut kehidupan 9 kematian. Meyer telah terluka serius dan belum sembuh. Saat ini, nirvana agak buruk. Bab 2653 Form the Nine Turn Seal. Bahkan, juga beruntung bahwa Meyer memasuki nirvana selusin hari yang lalu. Sebelum Feng Wu menghukum Meyer untuk memasuki Luo Fengyuan, tetapi Meyer tiba-tiba nirvana lebih cepat dari jadwal, menunda tanggal penalti, jika tidak dia akan mati di ruang ledakan Luo Fengyuan. Gu Yuan tidak tahu siapa putri Meyer itu. Landon Sen dengan cepat menjelaskan kepadanya dan meminta Gu Yuan mengirim beberapa penatua untuk melindungi Meyer. Mengetahui bahwa Meyer adalah satu-satunya biksu dari suku Tianfeng yang memiliki darah Phoenix ilahi yang berwarna-warni di samping leluhur, ia segera menganggapnya serius, dan berkata tanpa kerendahan hati, Paman hebat, kekuatan Anda lebih besar dari saya, Anda dapat mengatur masalah ini. Sekarang, tetua klan saya, Anda bisa mengirimkannya sesuka hati. Ini baik. Landon Sen segera mengatur 5 tetua Mahayana untuk bertanggung jawab menjaga kamar Meyer dan melindungi hukum untuknya. Kelima penatua Mahayana ini juga termasuk dalam 10 besar penguasa suku Tianfeng, dan mereka sangat kuat. Mereka juga tahu pentingnya Putri Meyer untuk klan Tianfeng, dan tidak keberatan dengan permintaan Landon Sen. Mereka menggenggam tangan mereka dan berkata, ya. Tidak lama kemudian, Landon Sen dan Vera meninggalkan Luo Fengyuan dengan 5 tetua dan pergi ke kamar Meyer. Gu Yuan membawa semua suku Tianfeng lainnya Mahayana ke aula suku Tianfeng untuk pertemuan. Pada saat ini, kamar Meyer tidak dijaga. 5 tetua Mahayana menjaga daerah sekitarnya dan meletakkan penghalang untuk mencegah Meyer dari gangguan. Di atas istana, cahaya warna-warni samar muncul, yang merupakan pertanda bahwa Meyer ada di nirvana. Bagi Meyer, roh sejati dengan garis keturunan yang berevolusi, nirvana setara dengan memurnikan dan memperkuat daging, membuatnya lebih mudah bagi daging untuk menanggung darah Phoenix ilahi yang berwarna-warni. Meyer harus melakukan nirvana 3 kali berturut-turut untuk sepenuhnya membuang kotoran dari daging asli dan mendapatkan daging Divine Phoenix berwarna murni dan sempurna. Kali ini, itu adalah nirvana kedua Meyer. Waktu untuk nirvana berkisar antara 3 hingga 4 bulan, dan hingga setengah tahun. Landon Sen awalnya berencana untuk mengambil Vera dari klan Tianfeng, tetapi menurut situasi saat ini, klan Tianfeng telah menjadi tempat teraman bagi mereka. Mereka berdua pergi dengan tergesa-gesa, dan setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk tetap di kamar Meyer dan menunggu nirvana Meyer berakhir. Landon Sen tidak punya dasar dan hanya bisa berdoa agar Meyer berhasil di nirvana.
Untungnya, dia menggunakan energi pertempuran Seng Yang untuk memperlakukan Meyer sekali sebelumnya, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Ratusan mil jauhnya dari kamar tidur Meyer, ada hutan. Landon Sen membangun rumah bambu di hutan. Dia dan Vera tinggal di rumah bambu sementara. Perusahaan Vera seperti Chet dan Lem di samping Landon Sen, dan dia sangat puas. Setelah beberapa hari istirahat, tubuh fisik Landon Sen telah sepenuhnya pulih, roh dan jiwanya telah kembali ke tingkat yang sangat baik, dan kultivasinya pada puncak fit sepenuhnya stabil. Karena Nirvana Meyer membutuhkan hampir setengah tahun, Landon Sen tidak ingin diam, dan sekarang dia sudah memiliki cukup spar abadi, hanya menggunakan setengah tahun ini untuk membentuk segel fisik untuk meletakkan dasar yang kuat untuk 5 kebakaran berikutnya. Setelah Hevera menjelaskan situasinya, Landon Sen mulai memperbaiki peri-peri yang ada. Segel fisik juga dikenal sebagai segel 9 belokan. Pembentukan segel 9 belokan adalah langkah pertama dalam menumbuhkan 9 Dao Sutra yang berbalik. Pada awalnya, dia mendapatkan 200 kati peri-peri dari cincin penyimpanan Tamron, yang cukup untuk melatih dirinya ke segel fisik. Landon Sen mengambil semua peri-peri dan mengeluarkannya dari kuali api mengumpulkan untuk membakar. 3 jenis api telah disegel di Juyan Cauldron, yang masing-masing adalah Sun Essence Fire yang dikumpulkan oleh Yun Henzi, Fire Red Lotus Industry yang disediakan oleh Landon Sen, dan Fire Ice Divine Fire dari Glacier Giant Kun. Ketiga nyala api yang saling terkait dan terbakar ini sangat kuat, dan lebih baik untuk memperbaiki peri-peri dengan kuali Juyan. Api yang dikumpulkan oleh Juyanding Cauldron dapat dimanipulasi oleh pemilik Juyanding Cauldron untuk penggunaannya sendiri. Landon Sen mengendalikan 3 api di Juyan Cauldron, dan membakar 200 kati peri-peri selama 7 hari 7 malam, dan akhirnya melelehkan peri-peri. Ketika peri-peri benar-benar melebur menjadi jus perak, Landon Sen membuat langkah yang mengejutkan Vera. Saya melihat bahwa dia secara langsung memeluk Juyan Cauldron, dan langsung meminum semua jus perak peri-peri yang meleleh di dalam kuali ke dalam perutnya. Cici-cici. Jus peri-peri yang diminum Landon Sen di perutnya membakar tubuhnya, dan kulit Landon Sen menjadi merah dan panas, seperti luoti merah. Apa? Landon Sen mengeluarkan peluit yang menusuk hati, merasa bahwa tubuhnya sedang dituangkan oleh bubur cair panas, dan itu telah mencapai batasnya, mulut, hidung dan telinganya secara bertahap dipenuhi dengan darah panas. Vera merasa sangat tertekan, menggigit giginya dan berkata, Landon Sen, latihan seperti ini yang tidak pernah didengar Feyre. Jangan bertaruh hidupmu sendiri. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir, Mayfair. Jawab Landon Sen dengan susah payah. Vera mengambil napas dalam-dalam dan berhenti mengganggu Landon Sen. Dia duduk di sebelah Landon Sen, bermain dengan si Yugukin, dan memainkan Drunken Life di Tianyin Kilu. Banyak halo putih susu dari si Yugukin melayang ke tubuh Landon Sen, sebanyak mungkin untuk menghilangkan rasa sakitnya dan membuat Landon Sen merasa lebih baik. Musik Levei Erkin cerdas dan halus, segar dan bersih, seperti pegas yang mengalir ke hati, sangat nyaman. Musik Qin tidak hanya tidak memengaruhi konsentrasi Landon Sen, tetapi juga memungkinkan Landon Sen memasuki keadaan ketenangan dan kedamaian, melupakan rasa sakit fisiknya. Landon Sen menjadi tenang dan mulai mengendalikan jus perak yang ditelannya ke perutnya. Menggunakan kekuatan spiritual sebagai panduan, jus perak diubah menjadi sejumlah besar benang sutra perak, dan dia mulai melakukan benang jarum yang rumit dalam dagingnya untuk membangun jembatan untuk pembentukan segel Dharma. Karena Landon Sen telah berhasil membentuk segel Dharma fisik yang dibentuk oleh kekuatan spiritual di tubuhnya, memiliki pengalaman, dan juga memahami sumber kekuatan dari segel Dharma fisik, jadi kali ini dia sangat akrab dan percaya diri. Ini bukan tugas yang mudah untuk mengontrol jus peri-peri dengan halus untuk pengaturan rumit untuk membentuk segel. 1 bulan kemudian, Landon Sen memejamkan mata dan duduk, tubuh fisiknya dalam keadaan panas merah setiap hari, melepaskan aliran udara yang sangat panas. Vera memainkan piano setiap hari untuk menghilangkan rasa sakit fisik Landon Sen dan menerapkan keuntungan untuk membuatnya lebih fokus. 2 bulan berlalu, Landon Sen masih tetap tak bergerak, tetapi daging yang semula panas-panas perlahan-lahan mendingin, dan bintik-bintik perak bercak muncul di permukaan kulitnya. 3 bulan kemudian, Landon Sen masih duduk seperti biasa, bintik-bintik perak di tubuhnya menjadi lebih padat dan lebih padat, hampir menutupi seluruh tubuhnya. Akhirnya, pada hari tertentu di bulan keempat, lampu perak yang menyilaukan tiba-tiba muncul di seluruh Landon Sen. Kepalanya, bahu, punggung, dada dan perut, pinggang, lengan, dan kaki menyembur pada saat yang sama sinar cahaya sangat perak, semua sinar cahaya mulai membentuk garis lurus, dan bintang perak berujung 9 muncul di belakang Landon Sen lingkaran cahaya. Segel fisik akhirnya terbentuk. Saya melihat Landon Sen berangsur-angsur melayang dari tanah, dan lingkaran perak bintang berujung 9 di belakangnya berputar dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, aura 5 elemen dalam radius puluhan ribu mil mengalir ke segel Dharma yang berputar-putar seperti badai yang dahsyat. Digabungkan dengan kekuatan spiritual yang disediakan oleh tubuh Landon Sen sendiri dari 5 elemen, 2 kekuatan spiritual yang sangat besar hingga ekstrim secara paksa dikompresi ke dalam anggota tubuh Landon Sen. Kulit seluruh tubuh Landon Sen berubah perak murni, meridian meledak,
kulit dan daging mulai menyerap energi yang dihasilkan oleh segel, dan tulang-tulang dan jaminan juga, pop. Apa? Tubuh fisik Landen Sen sangat menderita, dan sinar cahaya perak melintas di meridian dan tulang, dan napasnya naik dengan mantap. Bab 2654 Nirvana Sukses. Tubuh Landen Sen tampak membumbung cahaya perak, menjadikan gunung-gunung dan hutan-hutan positif menjadi putih keperakan. Vitalitasnya sendiri sangat ditingkatkan, dan daging, tulang, dan meridian tampaknya mengalami beberapa perubahan yang menakjubkan. Wajah cantik Fukin berubah sedikit, dia belum pernah melihat teknik sekuat ini. Bukan hanya dia, tetapi bahkan 5 beku puncak Mahayana yang menjaga sekeliling kamar Meyer semuanya tampak menyamping. Hei, jenis latihan apa yang dipraktikkan anak itu hampir tidak pernah terjadi. Seorang penatua tidak bisa tidak melakukan transmisi suara. Ini tampaknya membentuk formasi misterius dalam daging untuk mencapai efek menguatkan daging. Membentuk formasi di dalam daging. Bukankah itu omong kosong? Setelah formasi itu runtuh, bukankah daging akan meledak dan mati? Beberapa tetua Mahayana banyak berbicara, dan sangat terkejut dengan latihan Landen Sen. Kepala penatua bernama Feng Zuo mengerutkan kening dan berkata, "Oke, jangan membicarakannya lagi. Paman besar jelas bukan biksu biasa, jika tidak, bagaimana saya bisa diperlakukan seperti leluhur lama? Mulai sekarang, saya tidak akan berbicara tentang paman besar lagi secara pribadi. Sekarang, ini tidak hanya tidak menghormati paman besar, tetapi juga tidak menghormati leluhur." Iya. Feng Zuo adalah master peringkat kelima dari klan Tianfeng, dan dia sangat bergengsi. 4 tetua puncak Mahayana lainnya langsung berkata iya dan berhenti berbicara tentang Landen Sen. Dalam sekejap, 1 bulan lagi berlalu. Segel fisik di tubuh Landen Sen terus beroperasi selama sebulan, dan tubuh fisiknya terus menguat dan meningkat hingga mencapai tingkat yang luar biasa. Tulang, agunan, meridian, dan bahkan organ-organ tubuh bahkan telah berubah perak, tidak dapat dihancurkan seperti batu peri. Bahkan kulitnya ditutupi dengan lingkaran perak. Landen Sen sendiri tidak bisa mempercayainya. Setelah dia membentuk segel fisik dan terus beroperasi selama sebulan, kekuatan fisiknya meningkat menjadi 4 atau 5 kali lipat dari level aslinya. Sebulan kemudian, Landen Sen menyelesaikan kultivasinya, dan meterai fisiknya telah mengangkat tubuh fisiknya hingga batasnya. Kecuali jika basis kultivasi seseorang menembus Mahayana, segel Dharma tidak akan menghasilkan banyak efek. Lingkaran perak bintang berujung 9 di belakang Landen Sen secara bertahap bertemu, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Panggilan. Dia menghela nafas kekeruhan, wajahnya bersinar, dan permukaan kulitnya dikelilingi oleh pita perak yang samar, sejernih batu giok porselen. Setelah kekuatan fisik meningkat pesat, seluruh pribadi Landen Sen menjadi lebih tampan dari sebelumnya, memberi orang temperamen yang dalam dan berdebu. Landen Sen, bagaimana perasaanmu? Vera bertanya dengan lembut, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tekniknya sedikit berhasil. Landen Sen tersenyum dan merentangkan lengannya, tulang-tulang di sekujur tubuhnya, pop, merasakan aliran energi yang stabil, sangat menyegarkan. Karena spar abadi digunakan sebagai segel fisik di bawah kain timah, segel di tubuh Landen Sen menjadi sangat stabil. Setelah penyatuan segel dan daging dan darah, segel akan terus tumbuh, bahkan jika dia terluka parah, segel itu tidak akan runtuh. Dia tidak bisa menunggu, dan ingin menguji keadaan tubuh fisiknya. Pedang emas Hunyuan. Landen Sen mengorbankan pedang emas Hunyuan, memacu kekuatan spiritualnya dengan seluruh kekuatannya, dan berjuang untuk menebas pundaknya. Dentang. Tumbukan logam yang tajam terdengar, dan cahaya keemasan menyilaukan meledak di bahu Landen Sen. Setelah pukulan pertama, pedang emas Hunyuan hanya meninggalkan bekas darah dangkal di bahu Landen Sen, seolah-olah itu telah tergores oleh paku. Landen Sen sangat gembira, dan dia layak menjadi meterai daging. Tanpa pertahanan sekecil apapun, bahkan harta karun roh terbaik tidak dapat membahayakan diri sendiri, orang dapat membayangkan tingkat kekuatan fisik yang luar biasa seperti apa yang telah tercapai. Begitu energi pertempuran Seng yang di tubuhnya beredar, tanda darah di bahunya segera sembuh. Vera di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hanya dalam beberapa bulan, ia mampu memperbaiki tubuh fisiknya menjadi bidang seperti itu. Landen Sen benar-benar memiliki kekuatan sihir untuk mengubah korupsi menjadi sihir. Selamat kepada Tuan Muda karena membuat kemajuan besar dalam kultivasinya, Vera membungkuk sedikit. Melihat Landen Sen semakin kuat, Vera tentu saja bahagia untuknya. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu masih jauh. Ngomong-ngomong, Vera, bagaimana kondisi Meyer selama periode kultivasi saya? Sulit untuk mengatakan baik atau buruk, Vera menghela nafas pelan. Di bukit tidak jauh, di atas kamar Meyer, cahaya warna-warni masih melonjak. Ini adalah bulan keempat, dan Meyer belum mengakhiri nirvana. Landen Sen cukup khawatir, dan hanya bisa terus menunggu. Dalam beberapa hari berikutnya, Landen Sen terus bermeditasi, menstabilkan segel fisik di dalam tubuh yang kokoh. Vera mulai mempelajari 7 ritme Tianyin. Sebelum di altar di lantai 3 Luo Fengyuan, kata-kata Xuan Xiao memberi Vera inspirasi tertentu.
Lupa emosi itu sia-sia, jadi lebih baik untuk menciptakan keseragaman terakhir dari 7 ritme Tianyin sendiri. Waktu berlalu hari demi hari. Akhirnya bulan kelima. Suatu hari, kamar tidur Meyer tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Ledakan. Istana hancur oleh energi yang sangat besar hingga ekstrim, dan sinar cahaya berwarna-warni mengalir keluar dari istana seperti gelombang besar. Menciak. Di tengah cahaya warna-warni, suara burung phoenix yang keras berbunyi, menembus langit. Tianfeng penuh warna sepanjang 10.000 meter berlari keluar dari reruntuhan, dan Tianfeng terbakar dengan lapisan api berwarna-warni, memancarkan gelombang panas yang menakutkan dan tekanan spiritual. Ledakan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan awan gelap yang mengepul menutupi radius jutaan mil, membentuk pusaran awan gelap yang besar. Segera setelah itu, kekuatan spiritual dari 5 elemen dalam radius 1 juta li mulai berfluktuasi dengan hebat, berubah menjadi sejumlah besar titik cahaya berwarna-warni, bergegas menuju pusaran awan gelap. Kekuatan spiritual 5 elemen yang melonjak seperti angin kencang, tersedot oleh pusaran awan gelap di langit, dan pusat pusaran itu bergoyang dengan aura 5 warna yang kuat. Colorful Tianfeng bergegas ke pusaran warna-warni dan menghilang. Tidak jauh dari rumah bambu, Landon Sen tidak tahan untuk berdiri, berseru, "Ini." Vera berkata dengan heran, "Ini adalah langkah terakhir Nirvana." Saudari Meyer menyerap kekuatan spiritual dari 5 elemen untuk memurnikan tubuh. Keduanya menahan napas dan menatap pusaran 5 warna di langit. Pusaran air terus berputar, menyerap 5 elemen kekuatan spiritual di sekitarnya, sampai setengah jam kemudian, akhirnya berhenti. Langit Phoenix, mengenakan cahaya warna-warni, perlahan-lahan turun dari pusaran air, dan seluruh tubuh berkelebat, dan bulu-bulu Phoenix emas Tianfeng berkilau dengan cahaya. 3 bulu panjang di ekor memancarkan cahaya yang sangat berwarna-warni, dan posturnya bermartabat dan bersih. Rasa berdebar-debar. Phoenix ilahi yang penuh warna yang berubah menjadi Meyer jauh lebih solid dari sebelumnya, baik dalam aura dan darahnya, auranya melambung tinggi, dan penanamannya telah mencapai tingkat puncak pertengahan Mahayana. Selamat kepada Putri Meyer untuk Nirvana yang sukses. Feng Zhuo dan 4 tetua Mahayana lainnya dari suku Tianfeng sangat gembira dan saling memberi selamat dengan tinju mereka. Landon Sen dan Vera juga menunjukkan kegembiraan yang besar, dan Meyer telah berhasil di Nirvana, dan mereka akhirnya lega. Phoenix ilahi yang berwarna-warni di langit telah membentuk gadis cantik dalam gaun bunga, dengan temperamen yang mulia dan anggun, kulit putih seperti batu giok, dan rambut panjang hitam seperti air terjun yang menggantung di pinggangnya, memancarkan titik-titik pita warna-warni, yang merupakan pesona. Landon Sen, Mayfair. Sepintas, Meyer melihat Landon Sen dan Vera di luar rumah bambu di hutan. Wajah-wajah cantik itu tidak bisa menyembunyikan kejutan, dan mereka segera berubah menjadi cahaya warna-warni dan melayang.